Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Yang lagi menunaikan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Bro Ipung puasa nggak? Insya Allah bro, Masya Allah. Oke, timnas Indonesia ini sekarang kan dilatih oleh pelatih asal Eropa, terutama asal Belanda ya. Di mana di Belanda ini kan Betul, permainannya yang sangat terkenal adalah permainan total football nih. Pertanyaannya Bro ya Ipung, betul. apakah nanti Indonesia ini akan memainkan pola-pola seperti total football ini, Bro? Ya, mungkin kalau apa ya, kalau kita lihat ya bagaimana barisan kepelatihan kita begitu lengkap dari pelatih kepala, asisten pelatih, kemudian pelatih usia under 23 dan segala macam 20. Kemudian bahkan ada technical advisor yang semuanya berasal dari Belanda. Tentunya mungkin kita punya asumsi ya, Hmm. mungkin saja bahwa Indonesia akan dibawa seperti ketika Belanda bermain gitu loh, dengan memainkan pola-pola total football. Tapi apakah itu memungkinkan saat ini dengan kualitas persepak bolaan Indonesia dengan pemain-pemain yang juga baru di timnas kita? Ya, tentu ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik karena kita tahu bahwa dalam total football itu kan ada beberapa aspek yang memang saya pikir paling tidak ada 4 aspek yang memang harus bisa dipenuhi Hmm. oleh sebuah tim untuk bisa memainkan total football yang baik. Ya. Yang aspek pertama itu adalah mengenai fleksibilitas posisi. Mhm. Artinya setiap pemain yang ada di dalam tim tersebut harus punya harus seorang yang fleksibel. Artinya dia bisa memainkan banyak posisi. Ketika dia bertransisi sebagai ikut membantu penyerangan, walaupun dia posisinya sebagai center back katakanlah ya, Mhm. ketika dia melihat ada posisi atau ada kesempatan untuk menyerang, dia melakukan itu. Dia berperan sebagai seorang gelandang serang. Hmm. Kemudian itu adalah aspek yang pertama, fleksibilitas posisi. Kemudian salah satu doktrin sepak bola total football adalah pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Itu Hmm. makanya ketika mereka punya doktrin seperti itu, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Mereka sudah melakukan pressing terhadap pemain lawan ketika bola masih dimainkan di area permainan lawan. Itu adalah Hmm. bentuk cara mereka untuk bertahan, jangan sampai mereka diserang. Hmm. Karena kalau diserang dengan mereka punya aliran posisi yang begitu cair, yang begitu dinamis, Hmm. yang dikhawatirkan adalah celah-celah kosong. Itu Hmm. yang kemudian kenapa mereka melakukan high pressing. Itu yang dia lakukan secara secara komunal, Hmm. secara bersama-sama melakukan itu. Kemudian yang aspek yang ketiga adalah penguasaan bola. Jadi pemain-pemain dari doktrin sepak bola total football adalah pemain-pemain yang fasih dalam penguasaan bola. Mereka harus begitu kuat dalam penguasaan bola. Nah, ini karena mereka juga melihat bahwa begitu penguasaan bola lebih lama mereka lakukan, artinya kesempatan mereka untuk melihat celah di area pertahanan lawan itu lebih terbuka. Hmm. Itu aspek yang ketiga. Yang aspek yang keempat adalah gerakan tanpa bola. Nah, ini gerakan tanpa bola ini juga sangat penting ya. Karena ketika mereka bergerak secara bersama-sama, secara organized, mereka juga bukan hanya pergerakan itu bukan dilakukan hanya pada saat mereka memegang bola. Hmm. Tapi yang paling utama adalah ketika mereka harus menyebar, melihat posisi-posisi kosong yang mereka bisa penetrasi. Hmm. Sehingga penguasaan bola, kemudian progressing passing itu lebih kuat. Itu Hmm. itu yang terjadi oleh total football. Tinggal masalahnya adalah apakah doktrin sepak bola total football ini bisa diterapkan di Indonesia kali ini gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, itu kan juga juga pertanyaan yang menarik saya pikir. Iya, iya, Nah, benar. salah satu ya yang menjadi requirement ya ketika sebuah kesebelasan
sebuah timnas untuk mencoba melakukan gaya permainan total football adalah mereka harus diisi oleh pemain-pemain yang sangat benar-benar berkualitas ya. Wah. Berkualitas dalam pengertian skill. Itu Hmm. satu. Kemudian berkualitas dalam segi stamina. Hmm. Nah, ini skill dan stamina ini sangat penting. Walaupun sebetulnya dari sisi fisik, postur tubuh dan segala macam, itu tidak terlalu berpengaruh Hmm. menurut saya ya. Ya, Karena ya. yang paling penting adalah stamina. Ketika mereka bisa bermain dari sisi kiri kanan, kemudian mereka melakukan penetrasi di tempat-tempat kosong, itu yang dibutuhkan adalah stamina dan dibutuhkan adalah intelijensia football. Football Hmm. intelijensia itu mereka harus kuat. Hmm. Karena ya itu tadi mereka harus bergerak dalam sebuah sebuah ide bahwa mereka harus menutup semua ruang yang ada untuk mereka bisa masuki gitu. Hmm. Nah, karena ada kebutuhan bahwa yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang begitu kuat, rasanya akan sangat sulit ya kalau kita Indonesia bisa menerapkan pola yang sama dengan pola total football yang bisa kita kenal sekarang ini, bro. Ya, tadi kan disebut bahwa Hmm? apa menguasai bola itu menjadi salah satu pilarnya ya. Nah, Hmm. kan ada juga yang bilang makin banyak kita pegang bola, makin banyak kemungkinan kita bikin kesalahan. Ya, memang gini, kan apa ya penguasaan bola itu juga diasumsikan adalah penguasaan bola yang progresif Hmm. sifatnya, Hmm. bukan penguasaan bola yang hanya berkutat bermain sendirian. Tidak ada progres-progres passing yang jelas gitu loh. Kalau itu yang terjadi ya sangat mungkin bahwa kita akan sangat mungkin juga melakukan kesalahan gitu, bro. Hmm. 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 Nah, Karena sebagai didekati contoh orang gini, ya. karena memang ada beberapa doktrin-doktrin sepak bola yang bisa dipakai mengingat bahwa kebutuhan atau memang ide untuk menjalankan gaya sepak bola itulah yang kemudian mereka yakini sebagai cara yang paling benar. Hmm. Walaupun syarat seperti total football dan segala macam itu juga belum tentu menjadi apa ya cara yang paling sakti untuk bisa bisa memenangkan suatu turnamen katakanlah ya gitu, Ya, bro. ya, ya. Ya, pastinya juga kan kita harus melihat juga gaya permainan lawan seperti apa ya. Karena kalau Betul. tidak salah, Total Football juga ada lawannya ya. Kalau nggak salah, Grendel Italia ya. Betul. Memang agak-agak repot ketika total football dan gaya-gaya apa pressure football segala macam dilakukan kalau ada gaya permainan Catenaccio dari Italia yang Hmm. gaya Grendel ini, Iya. pertahanan Grendel. Karena semua ya kan itu tadi ya salah satu doktrinnya dalam total football adalah penguasaan ruang gitu Hmm. kan. Gerakan tanpa bola gitu kan. Cuma masalahnya dalam Catenaccio itu semua ditutup, Hmm. tidak ada ruang-ruang yang bisa diisi. Jadi memang agak sulit. Tapi ternyata kan Catenaccio ini seperti apa ya menjadi antitesa dari sebuah permainan sepak bola yang diharapkan oleh Hmm. pemerhati dan entusias para sepak bola di dunia ya. Iya, iya. Karena ini nggak menarik sepak bola ini gitu loh. Ya Iya, pada iya. akhirnya Catenaccio sendiri ya secara perlahan tapi pasti ya mulai ditinggalkan karena ini apa ya cara-cara sepak bola yang kurang menarik lah gitu. Nah, apakah Catenaccio ini yang kemudian dikenal sebagai istilah parkir bis, Bro? Atau parkir pesawat? Ya ini memang Catenaccio bisa diartikan macam-macam ya. Tapi Hmm. yang paling jelas adalah Catenaccio adalah konsentrasi permainan pada upaya untuk bisa bertahan secara kuat gitu Hmm. loh. Semua posisi-posisi yang bisa dieksploitasi oleh lawan ketika menyerang itu sudah ditutup. Hmm. Bahkan pressure-pressure terhadap pemain-pemain hebat, misalkan Maradona waktu itu ya pernah Hmm. menjadi korban dari Catenaccio katakanlah ya. Hmm. Itu juga dihajar habis-habisan oleh Claudio Gentile waktu di Piala Dunia gitu loh. Nah ini kan Maradona menjadi baru aja pegang bola dihajar oleh Claudio Gentile gitu loh supaya Maradona tidak boleh punya kesempatan untuk melakukan scanning permainan
Kalau dia Hmm. sudah melakukan scanning permainan, Hmm. dia punya upaya untuk melakukan terobosan-terobosan, Hmm. umpan-umpan atau segala macam. Jadi caranya seperti itu. Hmm. Claudio Gentile selalu menghajar Maradona ketika dia menguasai bola. Ini jadi pertandingannya tidak menarik gitu loh, bro. Hmm. Jadi memang kalau ketemu sama eh, Hmm. Grendel Itali ya, ya udah nonton apa gitu. Ya, akhirnya itu gitu loh. Tapi balik ya ke Hmm. timnas Indonesia nih, apakah tadi di Hmm. pertanyaannya apakah ini bisa diaplikasikan ke timnas Indonesia atau tidak? Ah, oh Walaupun iya, kalau menurut saya kan pemain Indonesia sekarang kebanyakan orang Belanda kan? betul. Nah gini, sebetulnya ya kalau kita lihat bagaimana dari sejak awal kelahiran Total Football di tahun 1972, 74 lah katakanlah ya, Hmm. dengan Johan Nisken, Johan Cruyff, Ari Hahn, Johnny Rep, Ruud Krol, itu kan adalah gambaran sebuah total football yang sangat ideal ya. Hmm. Ketika dunia kemudian terbelalak ya, kaget bahwa ada gaya permainan yang seperti ini, yang ada Hmm. gaya permainan yang sangat pressure gitu dari sejak awal. Mereka tidak memberikan kesempatan buat lawan untuk bisa berkembang karena mereka sudah melakukan pressure dari sejak permain lawan memegang bola gitu loh. Hmm. Dan itu yang kemudian menjadi boleh dibilang revolusi terhadap gaya permainan sepak bola. Hmm. Nah, cuma masalahnya gini, seiring waktu memang apa namanya setelah pemain-pemain seperti Johan Cruyff, Johannes dan segala macam itu tidak ada. Memang ada upaya dari kesebelasan nasional Belanda pun untuk terus menerapkan pola permainan ini. Hmm. Walaupun secara ideal, gambaran yang secara ideal itu belum bisa terpenuhi bahkan sampai sekarang gitu loh. Hmm. Jadi memang yang agak mendekati, kalau saya lihat, mendekati kualitas total football di tahun 74 itu adalah ketika Belanda di tahun 1988 bisa jadi juara Eropa. Hmm. Di situ ada Ruud Gullit, ada Frank Rijkaard, Marco van Basten, ada Ronald Koeman, dan satu lagi siapa tuh Bapak? Gerard van den Berg. Pelatih kita ya. Iya, pelatih kita. Nah, itu adalah praktisi-praktisi total football ya. Jadi mereka adalah praktisi-praktisi football yang berhasil gitu loh. Hmm. Walaupun mungkin kualitasnya berbeda antara total football di zaman Johan Cruyff, total football di zaman Marco van Basten itu ada pergeseran, ada perbedaan-perbedaan gitu loh, bro. Nah, kalau di Indonesia dengan komposisi kepelatihan yang begitu banyak orang Belandanya, apakah bisa? Saya pikir itu tadi kita harus jujur bahwa tim pemain-pemain timnas kita itu bukan pemain-pemain yang berasal dari liga-liga top Eropa, Hmm. bukan juga bisa kemudian diklasifikasikan sebagai pemain grade A gitu loh. Hmm. Karena kalau kita berasumsi bahwa pemain-pemain yang main diaspora kita bermain di liga-liga top, memang kan ada top 5 liga top Ya, di dunia. ya. Itu ada di Liga Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, dan satu lagi ini Italia, Jerman, Spanyol, Inggris, dan Prancis. Nah, yang bermain pemain kita yang bermain di liga yang top itu JHS. Selebihnya bermain di liga-liga Belanda, Hmm. Liga 2 ataupun di Liga 2. Hmm. Jadi apa namanya? Pemain-pemain kita belum belum bisa dibilang sebagai pemain grade A yang sesungguhnya gitu loh, bro. Hmm. Hmm. Jadi mungkin Nah, kalau karena yang requirement ya requirement-nya jadi tidak terpenuhi ya, Bro. belum bisa terpenuhi. Jadi saya pikir cara yang paling aman ya untuk bisa katakanlah sedikit-sedikit menerapkan gaya total football adalah positioning football itu yang paling tepat di sepak bola Indonesia sekarang ya, Ya. dengan dihuni oleh banyak pemain Eropa. Jadi positioning football ya hampir kan salah satu inti dari total football adalah itu penguasaan bola, fleksibilitas posisi Hmm. gitu loh. Nah, kalau positioning itu kan artinya pemain-pemain sudah tahu mereka ada di posisi mana dan mereka juga harus bisa ini ya bisa secara sensitif untuk bisa melihat penguasaan ruang gitu loh, bro. Hmm. Hmm. Nah, Bro, apakah selama ini Hmm. timnas Indonesia di bawah asuhan STY
itu juga Ya, bisa dianggap mendekati total football atau positioning football ini, bro. ini berbeda sekali ya dengan pendekatannya STY. Kalau Hmm. pendekatannya STY ya itu tadi, bahwa pemain Indonesia harus secara sensitif untuk bisa bermain transisi. Itu yang Hmm. dilihat oleh kacamata publik mungkin ya. Bahwa saya juga melihat hal yang demikian, bahwa STY lebih lebih ini ya, lebih dalam dalam pengertian lebih pragmatis lah dalam melihat bagaimana pola yang paling tepat untuk bisa dimainkan oleh timnas kita. Tapi posisi permainan transisi ini itu kan terlihat bahwa STY seringkali berhasil ya untuk Hmm. bisa membalikan keadaan, untuk Hmm. bisa menjadi pemenang dalam satu pertandingan. Hmm. Walaupun yang juga terlihat adalah bagaimana pemain-pemain kita di era-nya STY penguasaan bolanya itu lebih baik Hmm. dan permainan passing-passingnya juga berjalan dengan baik. Nah, Hmm. ini yang yang saya lihat dari gaya permainannya STY, Bro. Apakah setelah dilatih oleh Hmm. STY selama ini, kemudian sekarang beralih ke gaya katakan Belanda yang total football Ya, itu, apakah mendukung, bro, untuk ke arah sana, bro? ya sangat mendukung saya pikir. Karena biar bagaimanapun ya mereka adalah pemain-pemain profesional. Hmm. Kalau pemain profesional itu yang dituntut adalah mereka secara cepat untuk bisa beradaptasi dengan skema permainan yang baru, dengan Hmm. strategi yang baru, dengan pola Hmm. pelatihan yang baru. Hmm. Jadi makanya itu yang membedakan mereka dengan pemain-pemain amatir. Mungkin kalau pemain amatir udah kebingungan tuh harus ngapain. Tapi karena Hmm. mereka adalah pemain-pemain profesional, ya mereka harus siap dengan kondisi perbedaan pelatih juga membawa perubahan dalam skema permainan. Jadi saya pikir itu nggak ada masalah kalau Hmm. di sisi pemain. Tinggal bagaimana pemain harus bisa segera beradaptasi dengan pola yang permainan yang baru ini, bro. Hmm. Wah, ini mungkin nggak sih kalau misalkan sekarang sebagai pelatih itu udah titip pesan nih kepada para pemain, oke, Anda harus meningkatkan kebugaran Anda dengan cara bla 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 begini begitu begini begitu misalnya. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Atau sekarang pelatih harus menunggu dulu sampai siapa aja yang akan dipanggil? Nah, saya pikir gini, mereka kan rata-rata pemain yang berada di liga-liga ya, liga-liga yang berjalan. Mhm. Dan tentunya ketika mereka berkiprah di klubnya masing-masing, klubnya yang masing-masing juga punya harapan bahwa mereka bisa menjaga kondisi, Ya, gitu loh. ya, ya. Pola dari klub juga pasti akan berupaya untuk meningkatkan terus bagaimana aspek stamina, bagaimana Mhm. aspek skill, Mhm. bagaimana aspek kerjasama dalam sebuah organisasi permainan itu pasti akan selalu mereka lakukan ya. Jadi Mhm. sebetulnya kenapa kemudian dulu kan pernah sempat ya terjadi ini ya pro kontra mengenai TC, perlukah TC jangka panjang atau Ya, ya, TC ya. yang pendek aja gitu loh. Ya, ya. Ya itu karena kebiasaan di negara-negara Eropa dan segala macam. Ketika TC akan memasuki misalkan untuk Piala Dunia, mereka tuh tidak perlu lagi TC terlalu lama. Untuk Ya, Piala Dunia aja, ya. katakanlah ya pemain-pemain Eropa itu hanya butuh waktu sampai 1 bulan sampai 3 minggu. Itu untuk menjalani satu event akbar dunia gitu. Ya, Tidak ya. perlu lagi TC sampai bertahun-tahun gitu loh. Karena mereka sudah punya bekal sendiri gitu loh. Apakah karena TC yang berkepanjangan itu bikin males sehingga akhirnya tidak berhasil kayak kemarin? Ah, ya kemarin lagi. Kan itu TC-nya berpanjang-panjang sampai turnamennya berapa kali. Ya gini, kan salah satu ini keuntungan TC ya, TC jangka panjang ya itu mungkin saja bahwa kerjasama antar pemain itu lebih kuat, kemudian pemain lebih memahami karakter teman-temannya, sehingga ketika mereka bermain mereka sudah begitu organize. Ya. Tapi di satu sisi itu juga seperti pedang bermata dua. Hmm. Ketika TC jangka panjang, mereka juga punya yang namanya manusia ya, punya rasa bosan gitu loh, Ya, ya. punya rasa kok gua terkungkung banget gitu loh, tidak bisa melakukan banyak hal gitu loh. Jadi ada plus minusnya lah kalau dalam dalam penetapan apakah TC jangka panjang atau jangka pendek. Ya.
Bro, kan ada 3 pemain lagi nih yang akan diharapkan bisa bergabung di laga Hmm, bulan ini ya, ya. babak ketiga Piala Dunia kualifikasi gitu ya. Hmm. Apakah dengan tambahan 3 pemain ini masih belum cukup untuk memainkan total football? Saya pikir gini ya, kalau kita mengharap total football seperti era Johan Cruyff atau di era Ruud Gullit agak sulit, agak Hmm. sulit. Karena sejak sejak saat itu pun juga Belanda juga tidak pernah bisa menerapkan total football yang sesungguhnya gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. tetap bahwa yang yang diharapkan adalah Indonesia bisa bermain sesuai dengan karakter para pemainnya dan Hmm. karakter yang ingin dibangun oleh oleh para pelatihnya. Ya, Tentu ya. tujuannya adalah kita lebih punya intensi, punya penguasaan bola, punya kesempatan untuk menciptakan peluang. Itu aja dulu gitu loh. Hmm. Hmm. Caranya yaitu caranya banyak. Caranya dengan penguasaan bola lebih banyak, dengan high pressure, dengan fleksibilitas posisi dan segala macam. Itu adalah cara, tapi tujuannya yaitu tujuannya adalah kita menguasai lapangan gitu untuk bisa menciptakan peluang-peluang lebih banyak. Wah, ini belajar banyak kali ini. Sobat, kalau menurut Sobat sendiri gimana? Indonesia ini bisa nggak mainin total football? Ya baik era yang mana, yang pertama atau yang kedua? Atau kita bikin total football versi Indonesia? Keren tuh, keren. Kalau menurut Sobat sendiri seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Thank you, bro.